Ya, kembali bersama kami dalam Creative Money dan saya masih bersama dengan Mbak Tias Widyastuti, Head of Grab Express. Mbak Tias, balik lagi nih. Kalau berbicara sebuah strategi bisnis, ini memang strategi apa sih yang dilakukan oleh Grab Express sendiri melihat bahwa di tahun keempat berarti ya Mbak Tias ya? Tahun ini. Ya, Nah, kurang lebih seperti itu, tapi kita lihat tadi Anda katakan setiap tahunnya ini selalu ada peningkatan, ya kan, selalu naik seperti itu. Ini strategi apa yang memang dilakukan oleh Grab Express dengan tadikah menambah sebuah fitur-fitur baru ataukah juga adakah penambahan kurir-kurir dan seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan? Untuk perkembangannya yang pasti kita melakukan mencoba menjawab permintaan konsumen dan juga permintaan pengemudi kami. Jadi misalnya tadi saya sempat ceritakan awalnya hanya ada Grab Express Instan yang dari point to point, kemudian mulai ada Grab Express SMD di Jabodetabek, dan juga 2 tahun yang lalu juga kita luncurkan Ninja Express gitu ya. Jadi luncur Express ini maksudnya adalah kolaborasi. Jadi dulu awalnya kita bilang aduh atau kita dengar dari konsumen feedbacknya adalah bisa nggak ya pakai Grab untuk pengiriman keluar kota? Selama ini kan pakai dalam kota aja, betul, hanya untuk pengiriman dalam kota. Nah, kita lihat ada opportunity itu dan kita juga kan nggak mungkin ya kalau mitra pengemudi kami pakai motor gitu ya, untuk pengiriman antar kota. Gitu. Jadi kami melakukan kolaborasi. Jadi kita mencari partner. Secara regional kita cari partner untuk bisa mengadakan layanan pengiriman keluar kota. Partner kami adalah Ninja Express. Jadi nanti para pengguna bisa menggunakan aplikasi Grab, kemudian nanti tinggal memasukkan dan mencari pilihan nationwide ya, masuk ke dalam aplikasi Grab, kemudian cari ikon pengantaran atau delivery, kemudian nanti tinggal memilih pilihan nationwide. Nah, di situ bisa dilihat bahwa nanti para pengguna bisa melihat, oh saya mau pick up-nya di rumah saya, dan itu salah satu kelebihannya ya. Jadi dia tidak harus pergi ke kantor agen untuk ngedrop off atau untuk mengantarkan barang-barang yang mau dikirimkan, tapi kurir Ninja Express nanti bisa langsung pick up di lokasi atau di rumah, gitu ya, dan nanti langsung bisa dikirimkan keluar kota gitu. Oh, oke. Ini dengar-dengar ada rencana untuk UMKM nih, benar nggak sih? Atau fitur baru untuk UMKM, benar nggak sih Mbak Tias? Iya benar. Jadi 20 kali itu kemarin yang untuk perkembangan atau pertumbuhan jumlah transaksi Grab Express itu banyak dikontribusikan oleh UMKM. Saat kita lihat siapa saja ataupun yang melalui partner-partner e-commerce kami, karena kami pun sudah berkolaborasi dengan e-commerce platform terkemuka di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kemudian Blibli dan banyak e-commerce lainnya gitu. Nah, ya, dan oleh karena itu, karena kita melihat nih, wah kebanyakan konsumen kita atau pengguna Grab Express adalah UMKM, berarti fitur-fitur dan servis-servis yang harus kita kembangkan atau inovasi-inovasi ke depan kami itu harus bisa menjawab pain points dari para pelaku UMKM. Contohnya, misalnya, jadi kemarin kita juga sempat luncurkan adanya fitur yang kita namakan multi destinasi. Multi destinasi. Jadi di sini betul. Jadi para pelaku UMKM, apalagi sekarang ya lagi PSBB, mungkin lagi membatasi interaksi dengan orang banyak. Jadi dengan multi destinasi ini, misalnya pelaku UMKM yang misalnya di rumah, biasanya dia lagi mau kirim misalnya ke 10 konsumennya, biasanya akan berurusan dengan 10 mitra pengemudi yang berbeda. Dengan multi destinasi di Jakarta misalnya, di mana kita bisa booking sampai 5 tempat sekaligus. Jadi pelaku UMKM itu bisa langsung kayak kurir pribadi, Mbak. Jadi, kurir
saya mau booking ke ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5 gitu. Jadi satu kurir bisa mengantarkan ke 5 tempat sekaligus. Oh, oke, baik. Nah, ini kalau daerah-daerah mana saja sih kalau dilihat yang paling tinggi untuk demand menggunakan Grab Express ini? Kalau demand yang paling tinggi, yang pasti di kota-kota besar. Kontribusi terbesar kami masih dari Jakarta, kemudian disusul dengan 4 kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Makassar, Medan. Kemudian di Jawa Tengah, teman-teman pelaku UMKM di Jawa Tengah juga berkontribusi cukup besar dari Semarang dan Jogja, betul. Nih kalau sistem pembayaran selain dengan bekerja sama dengan OVO tadi, Mbak Tias, sistem pembayaran sendiri tuh bagaimana? Apakah dengan cash atau ada hal kerjasama lainnya lagi? Jadi sistem pembayaran kita ada 3 opsinya. Yang pertama pastinya dengan cash. Yang kedua pilihannya ada cashless. Cashless ini kita kolaborasi dengan OVO. Kemudian yang ketiga, ini layanan yang baru kita luncurkan bulan lalu, bulan April. Kita namakan Grab Assistant. Nah, Grab Assistant ini menjawab kebutuhan layanan cash on delivery. Jadi misalnya nih, saya berjualan online di Instagram gitu ya, dan saya mau saya mau membeli barang atau Mbak Elisa mau beli barang dari saya. Gitu. Jadi nanti Mbak Elisa bisa menggunakan Grab Assistant, bilang saya mau beli di toko saya gitu ya. Toko saya, toko Instagram saya, lokasinya di sini, sudah tahu alamatnya. Saya mau beli misalnya 1 tiramisu atau 1 beras gitu ya misalnya. Bisa menggunakan Grab Assistant itu. Kemudian mitra pengemudi akan datang membelanjakan atas nama Mbak Elisa. Kemudian dia membayarkan terlebih dahulu. Nah, pada saat membayarkan itu, nanti mitra pengemudi kami akan mengantarkan ke rumah Mbak Elisa. Kemudian Mbak Elisa tinggal langsung bayar cash ke mitra pengemudi. Jadi begitu cara kita mencoba menjawab kebutuhan dari masyarakat yang sekarang memang masih ada kebutuhan cash on delivery. Baik. Itu salah satu cara menjawab semua yang memang dipinginin oleh para ini ya, yang membutuhkan, yang suka belanja, bisa dikatakan seperti itu. Oke, Mbak Tias, kita akan lanjutkan perbincangan ini lagi usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Creative Money.